Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdianti Abasyarun, asal instansi dari SMA Negeri 12 Tidore Kepulauan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Hairun Ternate akan membuat video pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan siswa di kelas dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dikombinasikan dengan model pembelajaran kooperatif tipe talking stick dalam materi konservasi flora dan fauna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Siap belajar? Siap. Nah, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita memulai sesuatu itu harus diawali dengan doa. Siapa yang mau maju untuk baca doa? Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih karena sudah mau tampil untuk membaca doa. Nah, sekarang Ibu akan absen dulu untuk mengecek kehadiran dari kalian. Kehadirannya kalian. Aldo, Hadir Bu. Amelia, hadir Bu. Lesti, Bu. Esther, hadir. Nah, sekarang sebelum kita lanjut materi, Ibu mau menampilkan gambar. Ya, hewan apa? Hewan? Kanguru. Nah, kanguru dia selain berada di Indonesia, kanguru juga dia ada di negara apa? Siapa yang menjawab? Australia. Ya, di Australia. Nah, kira-kira faktor apa yang dia mempengaruhi sehingga hewan yang ada di Indonesia dia sama dengan hewan yang ada di Australia? Karena dahulu dataran Indonesia bersatu dengan Australia. Ya, jawabannya adalah karena dahulu dataran Indonesia dia bersatu dengan dataran Australia. Jadi, kenapa sehingga flora atau hewan, fauna atau hewan yang ada di beberapa negara di dunia sana, dia sama dengan yang ada di Indonesia? Karena itu tadi, yang pertama, dulu dataran Indonesia dia bersatu dengan dataran yang ada di benua Asia. Terus dia punya curah hujan juga sama. Dia punya suhu udara juga sama. Siapa yang sudah bisa tebak hari ini orang akan belajar tentang apa? Nah, pembelajaran kita hari ini lanjutan dari materi yang sebelumnya. Jadi materi kita itu tentang konservasi flora dan fauna. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu menganalisis konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Dan yang kedua yaitu menganalisis terkait permasalahan hampir punahnya burung bidadari di Taman Nasional Aken Jawa Lolohan. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah peserta didik mengamati video pembelajaran, kalian diharapkan mampu menganalisis konservasi flora dan fauna yang ada di dunia. Dan yang kedua, setelah kalian mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan hampir punahnya burung bidadari di Taman
Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melindungi alam. Nah, coba kalian perhatikan pertama gambar beruang atau panda? Yang kedua gambar jerapah. Yang ketiga unta. Yang keempat beruang. Yang kelima dan yang keenam gajah. Keenam hewan yang ada di depan ini itu adalah contoh hewan yang hampir punah. Kalau pemerintah tidak melestarikan, lama-lama hewan ini akan punah. Coba kalian bayangkan, seandainya kalau pemerintah tidak melindungi hewan ini, apa yang akan terjadi dengan orang punya generasi ke depan? Pasti akan orang hanya ingat nama saja. Oh, ternyata dulu itu ada hewan gajah. Dong tak bisa lihat secara langsung gini. Oh, ternyata dulu tuh ada kera. Sama dengan orang hanya sebatas tahu. Oh, ternyata dulu itu ada hewan yang namanya dinosaurus. Untuk lihat secara langsung orang tidak dapat lihat. Tapi kalau pas orang share di YouTube atau di Google pasti orang dapat tahu. Oh, ternyata gambar dinosaurus itu seperti ini. Begitu juga dengan orang punya generasi-generasi yang akan datang. Misalnya pemerintah dia tidak melakukan konservasi untuk melindungi hewan-hewan ini, maka hewan-hewan ini hanya akan tinggal nama saja gitu. Nah, manfaat dari konservasi yang pertama, melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara proses-proses ekologi maupun keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Yang kedua, melindungi berbagai spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah. Yang ketiga, melindungi ekosistem dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, mikroorganisme, dan lain-lain. Dan untuk lebih jelas, apa sih konservasi, terus manfaatnya seperti apa, tujuannya seperti apa, maka Ibu akan putar video. Kalian tugasnya mengamati video, setelah itu kalian mengumpulkan sebanyak mungkin pertanyaan. Nanti baru setelah selesai video, kalian bisa sama-sama menjawab pertanyaan itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana baca pembelajaran? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana baca pembelajaran geografi kali ini? Pembahasan kita adalah tentang konservasi flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Materi ini kelas 11 ya. Bagi kelas 10 dan kelas 12 tetap bisa menyimak materi ini untuk menambah pengetahuan dan juga menambah informasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa subtopik ya. Yang pertama adalah definisi dari konservasi itu sendiri. Yang kedua, alasan mengapa sih kok dilakukan konservasi. Dan yang ketiga, tujuan dari konservasi itu supaya apa. Dan terakhir, upaya konservasinya itu bagaimana atau langkah yang diambil seperti apa. Gitu ya. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama tentang definisi dari konservasi itu sendiri. Apa sih konservasi itu? Konservasi itu macam-macam ya, dari definisinya tergantung orangnya, tapi kita berpatokan aja pada UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Jadi cukup panjang nah ya. Jadi gampangnya saya buat sebuah kesimpulan kecil ya, bahwa konservasi itu apa? Jadi konservasi itu merupakan upaya melindungi, melestarikan hingga memanfaatkan flora dan fauna secara bijak. Jadi tidak hanya melindungi dan melestarikan, memang yang utama itu yang dilakukan, tapi bisa juga memanfaatkan, tapi harus secara bijak.
Itu yang dimaksud dengan konservasi. Kalau konservasinya flora dan fauna, ya melindungi dan melestarikan flora dan fauna, akan memanfaatkan flora fauna secara bijak. Gitu nak ya? Ya, jadi tadi kalian sudah menyaksikan video dari apa sih konservasi, terus manfaatnya seperti apa, tujuannya seperti apa, terus macam-macam konservasi. Nah sekarang selain kita bahas konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia dan di dunia, sekarang kita juga akan bahas tentang salah satu taman nasional yang ada di Torang punya daerah. Taman nasional apa? Ya, Taman Nasional Ake Tajawe Lolo. Nah, di dalam Taman Nasional itu hewan apa yang dilindungi? Hewan? Burung bidadari. Jadi ada 80 atau 70 spesies burung yang ada di Taman Nasional Ake Tajawe. Tapi yang paling terkenal dan yang paling dilindungi karena sudah hampir punah yaitu burung bidadari. Nah sekarang tolong sama-sama saksikan video tentang ekspedisi bidadari Halmahera. Maluku Utara itu sangat spesial. Dia memiliki 3 wilayah perburuan. Yang pertama dipengaruhi dari Papua, itu ada di Pulau GB. Terus yang kedua dipengaruhi dari Sulawesi, itu ada di Pulau Sanana dan Taliambu. Yang ketiga tentu di Maluku Utara sendiri, itu di Halmahera. Di sini juga sangat mudah dijumpai jenis-jenis burung endemiknya, seperti bidadari Halmahera, gitu kan, yang saat ini menjadi ikon di Provinsi Kepulauan Riau. Apalagi burung-burung umum seperti baikole, burung hidi mata merah, itu sangat mudah dijumpai. September sampai Oktober tahun lalu, kami Halmahera Wildlife Photography melakukan ekspedisi bidadari Halmahera di Resort Ake Jawi di kawasan Taman Nasional Ake Tajawe Lolo Batak. Nah, bagi masyarakat Maluku Utara sendiri nih, burung bidadari itu semacam burung goib kata mereka, dan mereka itu menganggap sebagai mitos atau legenda saja, sampai-sampai burung. Kita sampai di peristirahatan pertama di sungai kecil, jernih, yang airnya mengalir sepanjang hari, sepanjang tahun. Saya dulu juga. Taman Nasional Ake Tajawe Lolo Batak adalah salah satu kawasan konservasi menjadi benteng akhir di Indonesia Timur. Bagi saya sendiri, burung bidadari Halmahera itu sangat spesial, istimewa. Karena bidadari ini adalah burung cendrawasih di luar Papua yang bisa dijumpai di Maluku Utara. Ada juga sih burung cendrawasih lainnya, itu cendrawasih gadang Halmahera, tapi menurut saya masih kurang spesial dari bidadari Halmahera. Jadi kalau teman-teman mau building tentang burung cendrawasih, sebelum ke Papua bisa mampir dulu ke Maluku Utara, ke Halmahera. Burung surga ini memiliki morfologi yang sangat kompleks. Bisa dibayangkan dia itu memiliki 4 bulu panjang yang ada di pundak bagian sayapnya ini, warna putih. Ini bisa digerak-gerakan semau dia ke atas, ke depan, ke belakang, menyilang, bisa digerakkan. Oke, jadi tadi kita sama-sama sudah melihat tampilan sedikit profil dari burung bidadari Halmahera. Nah, sekarang Ibu bagi 4 kelompok. Nah, tugas kalian nantinya akan menjawab masalah yang sudah Ibu angkat di lembar kerja siswa. Nah, nanti Ibu jelaskan setelah kalian membentuk kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang berpencar untuk membentuk kelompok.
Yang kedua, baca literatur lain untuk memperkuat kalian punya pemahaman. Dan yang ketiga, kerjakan setiap langkah sesuai tugas. Yang keempat, kumpulkan laporan hasil kerja sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati. Nah, di situ ada gambar burung bidadari sama gambar salah satu sudut yang ada di Taman Nasional Akeh Kejawe Lolobata. Nah, di situ ada penjelasan secara singkat tentang Taman Nasional Akeh Kejawe. Tugasnya kalian, di situ ada nih tulisan burung bidadari merupakan salah satu satwa endemik Pulau Halmahera, Maluku Utara, yang terancam punah akibat semakin rusaknya kawasan hutan yang menjadi habitat burung itu. Kawasan hutan yang merupakan habitat burung bidadari kini telah rusak, antara lain akibat adanya aksi perambanan hutan dan pembalakan liar. Nah, bagaimana pengaruh hal tersebut jika dikaitkan dengan ekosistem? Kira-kira solusi apa yang tepat untuk menjaga kelestarian burung bidadari? Nah itu, jadi kalian punya tugas nih. Kalian cari kira-kira solusi apa yang tepat untuk orang bisa lakukan untuk menjaga kelestarian dari ekosistem burung bidadari. Jadi kalian bisa cari literatur, bisa juga kalian search di internet, bisa juga baca di bahan ajar yang Ibu Sokase ada bagikan itu. Waktu berapa? Butuh waktu berapa lama nih? Berapa jam? 15 menit? 20 menit? Boleh? Iya, jadi waktu 20 menit. Setelah itu setiap kelompok maju presentasi. Tapi ini sebelum kalian kerja, Ibu memberitahukan kalau setelah selesai diskusi, Ibu akan evaluasi kalian dengan menggunakan model pembelajaran talking stick, di mana nantinya tongkat ini dia akan berputar atau dia akan dibagikan bergiliran ke kalian semua. Jadi tongkat ini setelah dibagikan kalian bernyanyi, siapa yang pegang tongkat dan akhir pada saat lagu berhenti maka dia wajib jawab pertanyaan dari Ibu. Jadi usahakan semua anggota kelompok wajib bekerja sama, wajib jawab soal, wajib kerjakan soal sehingga pada saat gilirannya untuk menjawab dia bisa tahu. Boleh? Boleh. Ya, 20 menit dari sekarang silakan kerja. Nanti tulis di itu ya, di lembar. Di belakang sini ya. Kita tulis di belakang sini sini. Oke, semua sudah? Nah, sekarang berarti kelompok mana yang mau mempresentasi mau menyampaikan hasil diskusi? Kelompok 3, Bu. Boleh kelompok 3 bukan? Boleh.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Dengan pertanyaan, kira-kira solusi apa yang tepat untuk menjaga kelestarian ekosistem burung bidadari ini? Jawabannya adalah solusinya adalah dengan cara melestarikan dan menghentikan atau melindungi dari pemburu liar dan menegaskan hukum dan sanksi serta melakukan konservasi. Itu saja presentasi dari kami. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, faktor apa saja yang menyebabkan burung bidadari hampir punah? Terima kasih. Dijawab oleh Junaina. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dari saudara yang tahu. Jawabannya adalah kawasan hutan yang merupakan habitat burung bidadari ini telah rusak antara lain akibat adanya aksi perambahan hutan dan pembalakan liar. Sekian, apakah sudah jelas? Sekarang Ibu minta masing-masing orang untuk duduk membentuk lingkaran. Nah, seperti yang pertemuan di awal tadi kan Ibu sudah bilang bahwa selesai diskusi, Ibu akan evaluasi apa yang tadi kalian sudah diskusi dengan menggunakan tongkat. Jadi aturannya, nah kalau pada saat Ibu serahkan tongkat, nah sekarang Ibu serahkan tongkat di Junaina. Nah, orang akan menyanyikan satu buah lagu yang nantinya akan pada saat lagu itu dinyanyikan, tongkat itu digilirkan ke teman-teman yang lain. Nanti pada saat lagu itu berhenti, siapa yang dapat tongkat berarti dia wajib menjawab pertanyaan dari Ibu. Boleh? Oke, lagu apa yang mau dinyanyikan duluan? Lagu 17 Agustus. Jadi kita akan menyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Oke, gampang saja pertanyaan Yunas. Apa yang dimaksud dengan konservasi? Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Iya. Ayo tepuk tangan dulu. Nah, sekarang sebelum kita akhiri kita punya pembelajaran, siapa yang mau bantu Ibu untuk bisa menyimpulkan apa yang kita belajar hari ini? Saya akan mewakili teman-teman saya untuk menyimpulkan materi yang kita belajar pada hari ini. Materi yang kita dapat pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa burung bidadari di Maluku Utara hampir punah, maka
Hutan Nasional Akita Jawe dengan cara menghentikan pembalakan liar pada hutan tersebut. Ya, sebelum kita mengakhiri, kita sama-sama buat rangkuman tentang pembelajaran hari ini, ya. Jadi tulis rangkuman apa sih konservasi, terus tujuan dari konservasi, manfaat konservasi, gitu. Jadi bisa kalian rangkum, bisa lihat di slide yang di depan, atau juga bisa pakai kalian punya bahasa sendiri-sendiri. Oke, mulai. Sudah selesai bikin rangkuman? Nah, sudah, maka sekolah untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Guys, kemana? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri, mari kita sama-sama membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, dengan berakhirnya